Mak News. Oke, halo guys. Ohayo, konnichiwa, konbanwa minasang. Ya, kembali lagi di channel YouTubeku. Jadi kita kembali di sesi SS, yaitu sharing santai. Tapi sebelum itu, aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, yang sudah mendukung. Semoga di akhir tahun ini bisa tembus di 1000 subscriber pertamaku guys. Jadi buat teman-teman, dukung terus channel ini. Yoroshiku onegaishimasu. Biar kayak jadi youtuber beneran guys, biar semangat kontennya. Ntar minum dulu kita. Mantap banget. Akhir-akhir ini aku suka banget guys minum ini. Kelihatan gak ya? Warna hijau. Ini ocha asli Jepang, tepatnya Shizuoka. Ocha Shizuoka enak banget. Padahal aku pertama kali datang ke Jepang tuh nggak suka banget guys minuman ini, karena rasanya yang aneh. Tapi akhir-akhir ini kok suka banget aku ya, aneh banget. Tapi ya oke lah, bukan itu masalah yang kita bahas hari ini. Jadi di video kali ini ada topik yang sangat menarik untuk kita bahas guys. Buat aku sharingkan buat teman-teman yang khususnya buat yang di Indonesia yang sedang mencari informasi gitu ya. Sebenarnya dulu aku juga sempat di posisi kalian guys, mencari informasi hal ini yang akan kita bahas. Baik, jadi di kolom komentar tuh ada yang bertanya seperti ini. Bang, berapa lama sih prosesnya dari proses pelatihan sampai bisa terbang ke Jepang? Oke. Ini mungkin bisa buat acuan teman-teman yang sedang berproses di Indonesia, bahkan yang belum masuk ke LPK. Jadi ada gambaran gitu, berapa lama sih proses pelatihan sampai bisa berangkat ke Jepang gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu di video kali ini. Tapi di sebelumnya aku garis bawah ya guys ya, setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Jangan iri sama proses orang lain, tetap fokus pada diri sendiri, fokus pada jalan kita sendiri, begitu. Karena takutnya buat teman-teman nanti waktu pelatihan melihat teman satunya, waduh, teman satu angkatanku kok sudah wawancara ya, aduh, kohaiku kok sudah mau berangkat ke Jepang ya, sedangkan aku kok belum gitu guys. Jadi jangan iri. Oke guys, jadi kita akan bahas satu persatu supaya jelas dan teman-teman paham gitu ya. Baik, yang pertama mengenai proses belajar bahasa Jepang. Kalau di LPK tuh biasanya memerlukan waktu tuh 4-7 bulan guys. Itu tergantung dari kemampuan setiap masing-masing orang ya. Ada yang lebih cepat, ada yang sedikit lama gitu. Tergantung kemampuan orang-orang guys. Tergantung kemampuan individunya. Seperti itu. Kita ambil aja maksimal 7 bulan belajar bahasa Jepang. Oke. Kemudian yang kedua, proses wawancara. Ini yang kadang membuat teman-teman yang harus bersabar guys, karena untuk proses wawancara ini menurutku tergantung hoki, tergantung keberuntungan guys. Karena ada yang mendapatkan wawancara yang lebih cepat, ada yang agak lama gitu. Jadi ya ini yang memerlukan waktu yang agak lama untuk proses wawancara. Kemudian yang ketiga, proses dokumen. Proses dokumen biasanya dari dokumen pertama kali diurus sampai COE turun itu kurang lebih memerlukan waktu 3 bulan. Tapi di beberapa kasus itu ada COE yang turun tuh 2 minggu, 3 minggu sudah keluar guys. Bahkan ada yang sampai 1 tahun baru keluar. Nah, ini yang membedakan prosesnya gitu kan, berapa lama sih untuk bisa berangkat ke Jepang gitu.
Dan menurutku itu ada 3 hal yang mempengaruhi berapa lama kita bisa berangkat ke Jepang. Yang pertama itu tadi proses berapa lama kita bisa belajar bahasa Jepang sampai lulus bahasa Jepang, sampai memiliki sertifikat bahasa Jepang. Yang kedua, berapa lama kita mendapatkan job atau matching dengan perusahaan di Jepang. Yang ketiga, yang terakhir itu berapa lama dokumen kita turun gitu. Karena kalau dokumen udah turun itu dipastikan akan segera berangkat guys, entah itu 1 minggu setelahnya, 2 minggu setelahnya gitu, pasti akan segera berangkat. Inilah 3 faktor yang mempengaruhi berapa lama kita bisa pergi ke Jepang, seperti itu. Oke, udah jelaskan faktornya 3 tadi. Bentar, kita minum dulu. Seret. Oke, sekarang itu tadi secara teori ya. Sekarang sekarang aku mau sharing sesuai pengalaman pribadiku guys. Berapa lama sih aku bisa sampai di Jepang gitu. Karena ada yang tanya di komentar gitu, "Bang, berapa lama prosesnya bisa sampai ke Jepang?" Gitu. Baik, sekarang aku mau sharing. Yang pertama, aku bersyukur, puji Tuhan pada atas penyertaannya gitu ya, atas pertolongannya. Aku diberi kelancaran. Aku proses dari belajar sampai terbang ke Jepang itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi sedikit cerita. Waktu itu aku belajar masuk LPK itu bulan 5 di tahun 2022. Begitu ya. Bulan 5. Terus aku lanjut ke pelatihan bahasa Jepang dan lulus ujian bahasa Jepang itu di bulan 12. Berarti berapa bulan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 bulan aku memerlukan waktu untuk proses belajar bahasa Jepang. Dan beruntungnya aku di bulan 12 ini ada wawancara guys, dijadwalkan wawancara di bulan 12 ini. Dan puji Tuhan aku juga lulus di bulan 12. Jadi pas 8 bulan aku lulus bahasa Jepang dan lulus proses wawancara. Oke, clear tahap pertama. Tahap kedua juga sudah clear ya. Proses bahasa Jepang udah clear, wawancara sudah clear. Akhirnya aku lanjut ke tahap ketiga, yaitu proses dokumen. Kalau nggak salah waktu itu dokumenku diurus tuh per Januari 2023. Diproses, akhirnya COE ku turun itu bulan 4. Bulan 4 berarti bulan 1, 2, 3, 4. 4 bulan, 3 bulan, 3 bulanan guys COE ku baru turun tuh. Setelah COE ku turun, barulah diterbitkan jadwal keberangkatan. Waktu itu aku dijadwalkan di kloter ketiga, yaitu di bulan 7. Bulan 7 berangkat. Kalau di total dari bulan 5 tahun 2022 sampai tahun selanjutnya itu sekitar 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan aku bisa terbang ke Jepang. Tapi ini bukan sebagai patokan ya guys ya, buat teman-teman yang di Indonesia. Takutnya ini buat patokan kalian itu bisa 1 tahun pergi ke Jepang gitu. Itu bukan patokan, itu kayak acuan doang sih. Garis gambarannya. Karena itu tadi yang ku jelaskan dari awal, setiap orang itu memiliki prosesnya masing-masing, memiliki waktunya masing-masing gitu. Ada yang prosesnya lebih cepat, ada yang harus menunggu sedikit bersabar gitu. Karena kalau diingat waktu tahun 2020, tahun 2021 itu kan zaman-zaman Covid itu ya. Bahkan waktu itu ada guys yang sampai nunggu 3 tahun gitu baru berangkat ke Jepang gitu. Itu tadi, proses orang tuh beda-beda.
Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berproses atau yang sedang mau masuk LPK, jangan pikirkan apa ya. Pokoknya intinya teman-teman tetap fokus pada diri sendiri, fokus pada proses masing-masing, jangan iri sama orang lain, jangan iri sama proses orang lain, tetap fokus pada diri sendiri, tingkatkan skill bahasamu, dan jangan lupa selalu beribadah guys, selalu berdoa pada Tuhan supaya diberi kelancaran, karena tanpa pertolongan Tuhan kita juga nggak bisa apa-apa gitu guys. Tetap ingat pada Tuhan, tetap berdoa, tetap sholat gitu kan. Jadi buat teman-teman sekalian yang sedang di Indonesia, semangat terus proses belajarnya. Semoga cepat matching, cepat dapat job, kemudian COE-nya juga cepat turun dan segera berangkat ke Jepang. Aku pun di sini 1 tahun juga masih belajar guys, belajar terus bahasa Jepangnya untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi gitu. Ya meskipun udah capek kerja, udah capek semuanya, tapi ya sedikit-sedikit lah belajar untuk ditingkatkan skillnya gitu ya. Mungkin sampai sini aja videonya, semoga terjawab, semoga terbantu buat teman-teman semua. Terima kasih juga atas supportnya, atas dukungannya. Jadi kalau ada yang belum paham, ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa tanya aja di kolom komentar guys, ntar pasti ku balas. Mungkin sampai sini aja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya aja mata.